Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Jenny Ciara Diva Putri Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 104012300031. Perkenalkan, nama saya Sophie Putri Maharani dengan NIM 1040123000076. Perkenalkan, nama saya Safriana Fadila dengan NIM 1040123099. Perkenalkan, nama saya Nala Fauzia Salsabila dengan NIM 1040123049. Perkenalkan, nama saya Devan Alswa Fauzan dengan NIM 1040123000070. Perkenalkan, nama aku Marisa Iskia Batubara. Perkenalkan, nama saya Kidan Munabih dengan NIM 104012310106. Yang pertama yaitu ada struktur permodalan Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar dan paling stabil di Indonesia. Sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode BBCA. Struktur permodalan adalah perbandingan antara modal sendiri atau ekuitas dengan modal asing atau liabilitas yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional bank. Per akhir Desember 2024, BCA memiliki total aset sebesar 1.449 triliun dengan liabilitas sebesar 1.177 triliun dan ekuitas sebesar 262 triliun. Dari sini dapat dihitung bahwa rasio ekuitas terhadap total aset adalah sekitar 18%, yang menunjukkan bahwa BCA memiliki struktur permodalan yang sangat sehat dan konservatif. Selain itu, jika kita lihat dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio, BCA mencatat CAR sebesar 26% di tahun 2022 dan meningkat menjadi 29% di tahun 2023. Untuk 2024 angkanya belum dirilis tetapi kemungkinan besar tetap tinggi. Bank Source of Funds. PT Bank Sentral Asia memperoleh sumber dananya terutama dari simpanan nasabah, yaitu giro, tabungan, dan deposito berjangka. Hingga akhir tahun 2024, tabungan pihak ketiga menjadi sumber dana terbesar, mencapai lebih dari 559 triliun. Selain itu, BCA juga mengakses dana dari pinjaman antar bank, penerbitan efek sekuritas, serta dana berbasis prinsip syariah seperti dana syirkah temporer. Tren pertumbuhan dana pihak ketiga yang stabil menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat dan institusi terhadap BCA sebagai bank yang aman. Selanjutnya adalah Bank News of Fund. Bank News of Fund ini mengacu pada cara bank menggunakan dana yang diperoleh dari berbagai sumber seperti simpanan nasabah, pinjaman, dan pendapatan lainnya. Penggunaan dana ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan operasional bank seperti memberikan pinjaman kepada nasabah, melakukan investasi di pasar modal, serta membiayai produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah penggunaan dana pada tahun 2022. Pada tahun 2022 ini, PT Bank Sentral Asia atau BCA mengalokasikan sebagian besar dana untuk penyaluran kredit. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah tercatat sebesar 685,49 triliun dengan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 33,94 triliun. Selain itu, BCA juga menggunakan dana untuk investasi pasar modal dengan alokasi 2,13 triliun untuk efek yang diperdagangkan, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pasar modal. Pembiayaan konsumen juga menjadi fokus utama bank, dengan penyaluran dana sebesar 8,63 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan individu dan sektor mikro. Selanjutnya adalah penggunaan dana pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ini, Bank BCA terus memperbesar alokasi dana untuk penyaluran kredit. Jumlah pinjaman yang diberikan meningkat menjadi 783,72 triliun dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang sedikit menurun menjadi 33,31 triliun. Bank juga meningkatkan investasi di efek yang diperdagangkan menjadi 14,84 triliun, menunjukkan adanya strategi yang lebih agresif dalam memperoleh keuntungan dari pasar modal. Selain itu, BCA juga menggunakan dana untuk pembelian sekuritas dengan janji dijual kembali sebesar 153,96 triliun untuk mendukung likuiditas jangka pendek dan memperoleh pendapatan bunga.
Pembiayaan konsumen juga terus berkembang, tercatat sebesar 8,4 triliun, mencerminkan permintaan yang tinggi untuk produk pembiayaan individu. Selanjutnya adalah penggunaan dana pada tahun 2024. Pada tahun 2024 ini, penggunaan dana BCA tetap fokus pada penyaluran kredit dan investasi pasar modal. Jumlah pinjaman yang diberikan meningkat menjadi 894,8 triliun dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang sedikit menurun menjadi 32,62 triliun. Dana yang digunakan untuk investasi pada efek yang diperdagangkan tercatat sebanyak 21,30 triliun yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, alokasi dana untuk sekuritas yang dibeli dengan janji dijual kembali tetap tinggi, yakni 1,45 triliun untuk menjaga likuiditas yang sehat. Pembiayaan konsumen juga terus meningkat, tercatat sebesar 9,80 triliun yang menunjukkan permintaan yang stabil untuk produk-produk kredit konsumen yang ditawarkan oleh BCA. Selanjutnya adalah perubahan dalam penggunaan dana. Dari tahun ke tahun, BCA terus meningkatkan penyaluran dana untuk pinjaman kepada nasabah. Peningkatan ini menunjukkan strategi BCA yang berfokus pada ekspansi kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, Bank BCA juga terus meningkatkan investasi mereka di pasar modal, baik melalui efek yang diperdagangkan maupun sekuritas lainnya. Untuk memaksimalkan potensi keuntungan, pembiayaan konsumen tetap menjadi bagian penting dari penggunaan dana, dengan alokasi yang terus meningkat seiring dengan perkembangan permintaan akan produk pembiayaan individu. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis penggunaan dana BCA selama 3 tahun terakhir, dari 2022 hingga 2024, kita dapat menyimpulkan bahwa bank ini terus memfokuskan dana yang ada untuk penyaluran kredit, investasi pasar modal, dan pembiayaan konsumen. Strategi ini memungkinkan BCA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memberikan pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan masyarakat, serta memaksimalkan keuntungan dari pasar modal. Selain itu, pengelolaan likuiditas yang hati-hati melalui investasi di sekuritas dan transaksi repo juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait Bank Managing Liquidity. Apa itu Bank Managing Liquidity? Bank Managing Liquidity adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana oleh nasabah tanpa harus menjual aset secara merugi atau menimbulkan kerugian. Selanjutnya, pentingnya likuiditas. Apa itu pentingnya likuiditas? Yang pertama yaitu untuk menjaga kepercayaan nasabah. Lalu yang kedua yaitu untuk mencegahnya gagal bayar. Dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi regulasi seperti Great Wall Motor dan Basel III. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu ada tabel sumber likuiditas Bank BCA. Nah, pada tabel tersebut terjadi penurunan aset likuid karena pergeseran kredit dan efek. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait risiko likuiditas. Yang pertama yaitu ada ketergantungan DPK atau kasa. Lalu yang kedua ada risiko pasar atau nilai efek, dan yang terakhir ada risiko reputasi atau kepercayaan nasabah. Selanjutnya yaitu ada strategi pengelolaan. Yang pertama ada forecasting arus kas. Yang kedua ALMA, dan yang ketiga ada diversifikasi sumber dana atau kasa, falas, dan repo, dan yang terakhir ada penggunaan derivatif. Nah, di sini kita bisa melihat tabel indikator likuiditas Bank BCA dari tahun 2022 sampai 2024. Kesimpulan singkatnya, BBCA mengelola likuiditas secara adaptif dan efisien, tetap patuh regulasi meski menghadapi tantangan suku bunga global dan persaingan digital banking. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Bank BCA mengelola risiko suku bunga dalam operasionalnya. Seperti kita tahu, risiko suku bunga sangat mempengaruhi pendapatan bunga dan stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. BCA menangani risiko ini dengan strategi yang terukur dan diversifikasi. Pertama, kita bisa lihat bahwa net interest margin atau NIM terus meningkat dari 5% pada tahun 2022 menjadi 6,1% pada tahun 2024.
Ini menandakan bahwa BCA berhasil mempertahankan efisiensi dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih, meskipun kondisi suku bunga pasar berubah. Selanjutnya, Net Stable Funding Ratio atau NSFR tetap tinggi, yaitu di atas 160%. Ini menunjukkan bahwa BCA memiliki struktur pendanaan jangka panjang yang solid dan tidak terlalu bergantung pada dana jangka pendek yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian dari nilai efek yang diperdagangkan meningkat signifikan dari 2,13 triliun menjadi 21,30 triliun dalam 2 tahun. Ini merupakan bentuk diversifikasi aset untuk mengantisipasi fluktuasi pasar. Bank BCA juga menggunakan instrumen derivatif seperti swap and forward sebagai alat lindung nilai, namun dengan pendekatan yang sangat selektif, bukan spekulatif. Dan yang terakhir, CASA, yakni dana murah dari giro dan tabungan, juga mengalami kenaikan dari 842 triliun ke 916 triliun. Ini juga sangat penting karena menjaga biaya dana tetap rendah dan stabil di tengah kenaikan suku bunga. Oke, slide selanjutnya, kita bisa melihat rangkuman indikator yang digunakan oleh Bank BCA dalam mengelola risiko suku bunga pada periode 2022 hingga 2024. Dalam tabel ini, seperti yang sudah slide sebelumnya saya jelaskan, kita fokus pada NIM, Net Interest Margin, yang naik dari 5% menjadi 6,1%. Lalu Net Stable Funding atau NSFR, meskipun sedikit menurun, tapi tetap berada jauh di atas standar minimum yang ditetapkan regulator, yaitu di atas 160%. Ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan jangka panjang di BCA sangat kuat dan andal dalam menjaga stabilitas. Lalu selanjutnya, nilai CASA atau dana murah berupa giro yang tabungan yang terus meningkat dari 842 hingga 916 triliun. Ini mencerminkan keberhasilan BCA dalam mempertahankan strategi penghimpunan dana berbiaya rendah yang penting untuk menjaga margin bunga. Yang terakhir, peningkatan tajam dan efek yang diperdagangkan dari hanya 2,13 triliun menjadi 21,30 triliun, menunjukkan langkah aktif BCA dalam diversifikasi. Oke, secara keseluruhan, data dalam tabel ini memperlihatkan bahwa BCA tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga terus memperkuat posisi keuangannya melalui strategi adaptif dan efisien dalam menghadapi risiko suku bunga. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Managing Credit Risk dari Bank BCA. Jadi Bank Sentral Asia atau biasa dikenal sebagai BCA ini memiliki strategi manajemen risiko kredit yang kuat untuk menjaga stabilitas keuangan dan juga untuk menjaga kualitas kredit yang diberikan. Nah, dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2024, BCA terus meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai, memperbaiki rasio kredit bermasalah atau NPL, serta menyesuaikan kebijakan kredit guna untuk memastikan tingkat default tetap rendah. Nah, analisis ini itu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam mitigasi resiko kredit yang berkontribusi terhadap profitabilitas dan juga pertumbuhan bank. Jadi yang pertama itu ada tren kualitas kredit. Dapat dilihat dari tabel bahwa pada tahun 2022 total kredit yang diberikan itu sekitar 6.949 triliun. Lalu NPL brutonya itu sebesar 21,6% dan CKPN-nya itu adalah 3.394 triliun. Nah, lalu di tahun 2023 ini itu total kredit yang diberikan itu sekitar 7.837 triliun, NPL brutonya 171% dan juga CKPN-nya itu 333%. Dan pada tahun 2024, total kredit yang diberikan itu 8.941 triliun, NPL brutonya sebesar 178% dan juga CKPN-nya sebesar 326 triliun. Nah, di yang tabel kedua ini mengenai dana pihak ketiga atau DPK dan juga mitigasi resiko yang terkait. Nah, jadi pada tahun 2022 ini tuh gironya itu sebesar 3.218 triliun dan tabungannya sebesar 5.224 triliun dan terakhir deposito sebesar 1.861 triliun. Nah, pada tahun 2023 sebesar 3.464 giro.
triliun, lalu tabungannya itu sebesar 5.341 triliun dan deposito sebesar 2.103 triliun. Dan terakhir di tahun 2024 itu gironya sebesar 3.594 triliun, tabungan sebesar 5.593 triliun, dan yang terakhir deposito sebesar 2.009 triliun. Lalu di poin yang ketiga ini ada mengenai profitabilitas dan juga efisiensi. Nah, jadi pada tahun 2022 ini tuh pendapatan bunga itu sebesar 722 triliun. Nah, beban bunga di tahun ini itu sebesar 825 triliun dan juga laba bersih yang didapatkan adalah 4.075 triliun dengan rasio BOPOI-nya sebesar 47% dan NIM dalam persen yaitu 5%. Nah, dan di tahun 2023 pendapatan bunganya itu sebesar 872 triliun dan beban bunga itu sebesar 123 triliun dengan laba bersih sebesar 4.865 triliun dan rasio BOPOI-nya itu sebesar 444% dengan NIM 6%. Terakhir di tahun 2024, pendapatan bunganya itu sebesar 948 triliun dengan beban bunga 125 triliun, laba bersih 5.485 triliun, dan juga rasio BOPOI-nya sebesar 42% dengan NIM 65%. Terakhir yaitu di strategi manajemen risiko kredit. Jadi yang pertama itu ada aspek diversifikasi portofolio dengan strategi menyeimbangkan pembiayaan antara sektor industri, perdagangan, dan juga properti untuk mengurangi risiko terpusat. Lalu yang kedua itu ada teknologi scoring kredit. Jadi ini itu strateginya untuk menggunakan AI dan juga big data dalam penilaian kredit untuk meningkatkan akurasi prediksi default. Dan yang ketiga ada cadangan likuiditas. Jadi strateginya itu dengan menyediakan buffer keuangan untuk mengantisipasi lonjakan kredit yang bermasalah. Lalu yang terakhir digitalisasi pemantauan kredit. Jadi ini tuh strategi yang digunakan adalah menggunakan teknologi untuk deteksi dini, resiko kredit, dan juga pengelolaan peminjaman. Nah, jadi manajemen risiko kredit di BCA ini tuh menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menjaga stabilitas keuangan. Meskipun terdapat peningkatan kredit yang signifikan selama 3 tahun terakhir, dengan stabilisasi rasio NPL, cadangan risiko yang tetap optimal, dan juga serta kebijakan kredit yang terstruktur, BCA itu telah membangun sistem mitigasi risiko yang kuat. Nah, rekomendasi untuk kedepannya yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi AI dan juga big data dalam analisis kredit untuk prediksi default yang lebih akurat. Lalu bisa juga untuk memperluas program edukasi finansial bagi nasabah guna mengurangi tingkat gagal bayar, dan yang terakhir itu menyesuaikan strategi pembiayaan terhadap siklus ekonomi untuk menjaga stabilitas kualitas kredit. Nah, secara keseluruhan itu BCA itu mempertahankan reputasinya sebagai bank dengan manajemen risiko kredit yang sangat baik, memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan. Nah, kesimpulannya itu BCA berhasil menjaga stabilitas keuangan dengan mitigasi resiko kredit yang optimal, menurunkan NPL, serta mengoptimalkan CKPN guna menjaga profitabilitas dan efisiensi operasionalnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini tentang bagaimana Bank BCA mengelola market risk atau risiko pasar. Nah, risiko pasar sendiri ini adalah potensi kerugian akibat perusahaan suku bunga, nilai tukar, dan harga instrumen keuangan. Dalam hal ini, BCA memiliki strategi pengelolaan risiko pasar yang komprehensif dan sistematis. Pertama, kita bahas identifikasi risiko. Ada 4 risiko utama yang dihadapi BCA. Nah, yang pertama ini, risiko suku bunga yang muncul dari perbedaan jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Nah, BCA ini menghadapinya dengan menjaga keseimbangan struktur dana dan meningkatkan net interest margin dari 5% di tahun 2022 menjadi 6,1% di tahun 2024. Lalu yang kedua ada risiko nilai tukar. Karena adanya transaksi dalam mata uang asing, untuk mengurangi risikonya BCA menggunakan instrumen derivatif seperti forward, swap, dan opsi. Lalu yang ketiga ada risiko harga saham atau ekuitas. Nah, meskipun BCA ini lebih banyak berinvestasi di obligasi, mereka tetap memantau fluktuasi harga saham karena bisa berdampak langsung pada laba. Lalu yang keempat ada risiko komoditas. Meskipun tidak langsung, tetap dipantau terutama dari debitur yang terpengaruh oleh harga komoditas. Lalu selanjutnya yang kedua kita akan bahas strategi pengelolaannya.
Nah, di BCA sendiri ini menggunakan value at risk atau VAR untuk mengukur potensi kerugian pasar dalam kondisi normal. Selain itu, mereka juga melakukan stress testing untuk mengantisipasi kondisi ekstrim seperti krisis pasar atau fluktuasi tajam suku bunga dan nilai tukar. Mereka juga menetapkan batas risiko harian yang sesuai dengan regulasi OJK dan standar internasional seperti Basel III. Lalu di sisi lain, BCA juga melakukan diversifikasi portofolio terlihat dari peningkatan efek yang diperdagangkan dari 2,1 triliun rupiah di tahun 2022 menjadi 21,3 triliun rupiah di tahun 2024. Ketiga, dalam hal instrumen derivatif, BCA menggunakan interest rate swap untuk mengatasi risiko suku bunga serta currency forward dan option untuk melindungi nilai tukar. Semua ini dilakukan secara selektif dan sesuai regulasi. Yang terakhir, BCA ini juga menjalankan prinsip transparansi dengan menggunakan semua ekspor dan strategi mitigasi risiko pasar di dalam laporan keuangan tahunan mereka, termasuk sensitivitas terhadap suku bunga dan nilai tukar, serta kebijakan lindung nilai yang mereka terapkan. Jadi secara keseluruhan, BCA ini menunjukkan pengelolaan risiko pasar yang proaktif, terukur, dan transparan untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan investor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penilaian kinerja keuangan BCA melalui analisis rasio utama tahun 2022 dan 2023. Yang pertama adalah return on asset. Nilainya stabil di angka 4% selama 2 tahun berturut-turut, menunjukkan efisiensi BCA dalam mengelola aset-asetnya untuk menghasilkan laba. Lalu ada return on equity yang sedikit meningkat dari 22% menjadi 23%. Artinya pengembalian atas modal pemegang saham mengalami peningkatan. Lalu ada net interest margin naik dari 5% menjadi 6%. Ini menunjukkan bahwa pendapatan BCA dari selisih bunga kredit dan bunga simpanan semakin meningkat. Lalu ada BOPO yang merupakan rasio efisiensi operasional, turun dari 47 menjadi 44%. Penurunan ini sangat baik karena semakin kecil BOPO berarti operasional bank semakin efisien. Kemudian ada net profit margin naik dari 45% menjadi 46%, yang berarti laba bersih terhadap pendapatan operasional juga meningkat. Lalu ada loan to deposit ratio meningkat dari 65% menjadi 70%, menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran kredit menjadi lebih aktif dan produktif. Lalu ada capital adequacy ratio naik dari 26% menjadi 29%, yang menandakan bahwa struktur modal BCA sangat kuat dan jauh di atas ketentuan minimum dari Bank Indonesia. Lalu ada non-performing financing tetap stabil di 1%, menandakan bahwa kualitas kredit tetap sangat baik dan terkendali. Terakhir yaitu ada net stable funding ratio. Secara konsolidasian memang sedikit menurun dari 171 ke 169, tetapi tetap berada pada level yang sangat aman, menunjukkan stabilitas pendanaan jangka panjang. Secara keseluruhan, BCA menunjukkan kinerja keuangan yang sangat solid, efisien, dan berkelanjutan sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.